pendekatan untuk mengambil data atau pendataan tersebut bersama masyarakat, sehingga nanti data itu akan real adanya yang kita terima kan gitu. Nah, sejalan dengan penanganannya memang ini kita belum sampai ke sana, baru tahap sosialisasi dan proses untuk bagaimana mengenalkan program ini. Memang diperlukan peran serta semua pihak. Pemda menjadi motor penggerak bagi pelaksanaan program ini, dan kemudian masyarakat diajak bersama-sama karena memang membangun kesadaran sebagai sampaikan Pak Edison, masalah sosialnya itu yang sangat dibutuhkan. Ketika orang itu sadar akan bagaimana kebutuhan sanitasi, maka akan tergerak bagaimana di lingkungan sendiri. Sehingga harapannya ketika pola-pola pendekatan pemberdayaan ini dilakukan dan kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh dan kemudian menjadi prakarsa bersama, dan itu nanti harapannya bisa menyebar menjadi virus baik bagi semuanya. Gitu. Baik. Kemudian Pak, terkait dengan program ini kan akan dilangsungkan pada 2016 ya, artinya 2015 ini masih pendataan, kemudian program realnya 2016 begitu. Nah, apa Pak harapan Bapak terhadap berlangsungnya program ini? Harapannya adalah bahwa program ini bisa didukung oleh semua pihak, gitu. Karena dengan dukungan itu harapannya semua pelaku bisa memberikan support dari masing-masing aspek kan itu. Bagaimana dengan pihak-pihak yang pesimis begitu, seperti misalnya Buta Bermalam tadi? Kita coba berikan pemahaman bahwa kita memulai dari sesuatu yang baru, memulai dari sesuatu yang kecil dan mulai dari sekarang kan itu. Dengan demikian maka harapan kami bahwa ketika program ini bisa diterima atau dipahami bersama-sama sebagai sebuah kesadaran untuk membangun masyarakatnya, maka pola pendekatan yang dilakukan dengan pemberdayaan ini diharapkan menjadi miniatur di masing-masing wilayahnya. Sehingga kalau satu kelurahan ini nantinya adalah sadar akan sanitasi itu menjadi kebutuhan dia, kebutuhan air minum menjadi kebutuhan akses yang bisa dicapai, kemudian kesadaran infrastruktur lingkungannya dikelola dengan baik, dan ada pengawasan serta pengelolaan pasca perbaikannya, maka harapannya ini menjadi miniatur di kelurahan tersebut, dan kalau kelurahan-kelurahan itu mendapat intervensi, harapannya menjadi miniatur di tingkat kota, bahwa kota tanpa kumuh di tahun 2019 itu. Baik, luar biasa ini cita-citanya ya. Tapi Ibu Mariati juga pasti punya harapan terkait dengan program 100-100 ini. Iya. Memang sudah banyak program yang diluncurkan, jadi memang harapannya dengan adanya program P2KKP ini nantinya peran serta dari Pemda, karena memang dari segi pembiayaan nanti masing-masing pemerintah daerah itu akan memberikan dana sharing. Jadi tidak hanya merasa diberi, tapi ada ambil bagian di situ yang nantinya diharapkan dengan diwajibkan memberikan dana sharing ini lebih aktif, proaktif. Jadi dari mulai tingkat bawah sampai yang pengambil keputusan, kita harapkan dukungannya untuk agar program P2KKP Kota Tanpa Kawasan Kumuh ini di 2019 bisa terwujud. Baik, kemudian Pak Edison, bagaimana nih Pak agar program P2KKP untuk pengentasan masalah kumuh ini, kawasan permukiman kumuh ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan bermanfaat begitu Pak untuk masyarakat dan tepat sasaran. Ini bagaimana Pak? Apa yang menurut Bapak harus dilakukan ini? Saya pikir kita harus garis bawahi dulu, bahwasanya kita harus memiliki yang pertama optimisme ya. Barangkali dengan emosional tadi Ibu Bermalam, barangkali dia sudah jenuh dengan berbagai program, berbagai program yang sudah pernah terjadi, sehingga ya kita harus memang pertama kita harus tentukan dulu sikap kita tentang optimisme kita pencapaian target ini. Saya pikir kalau yang harus dilakukan itu yang tadi dengan pendekatan sosial terhadap masyarakat itu, dan pelibatan masyarakat itu sendiri di dalam berbagai program itu. Karena di desa-desa dan di kelurahan sana, saya pikir kalau kita data sekarang udah rata-ratanya punya pengetahuan, karena udah rata-rata tamat SMA kayak aku. Enggak lagi kayak adik-adikku yang tamat SMP kan. Mereka yang hanya, saya pikir masalah tadi, ketika ada orang yang minta tolong, menyuruh dengan hoi kerjakan dulu itu,
hanya barangkali hanya komunikasi itu. Jadi perlu ilmu komunikasi juga perlu di para pejabat-pejabat lah supaya belajar S1 untuk ilmu komunikasi supaya bagaimana berkomunikasi baik dengan masyarakatnya. Terus itu dan memang pendekatan sosial itu harus, dan kepada seluruh masyarakat juga kita harus memulai dari diri sendiri dulu. Saya pikir kita kalau kita sudah memulai dari diri sendiri, barulah kita mengetahui bahwa kalau rumah kita itu bersih, berarti kita bisa mengetahui rumah orang yang kotor. Kalau rumah kita kotor, bagaimana mau melihat kita punya orang juga kotor, kan sama-sama aja. Baiklah, terima kasih sekali Pak Bajang, Ibu Mariati, dan juga Pak Edison atas kehadirannya. Pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah habis. Saya akan menginformasikan untuk Anda yang mungkin ingin menghubungi lebih lanjut atau mendapatkan informasi terkait program ini, bisa menghubungi www.p2kp.org atau org, atau www.pnpmperkotaan.org ya, www.pnpmperkotaan.org, atau Anda bisa menghubungi di nomor telepon 061 800 33426 atau email oc1sumut@gmail.com. Dan pemirsa, penanganan kawasan permukiman kumuh tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai anggota masyarakat. Dan untuk itu kita ada baiknya mulai melihat ke dalam rumah kita sendiri, ke dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah betul-betul melakukan gaya hidup yang bersih, dan semoga pemerintah bisa betul-betul mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan mencapai target 100-0-100 ini di 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.